Halo semua, selamat sore. Selamat datang di sharing session punya arti. Apa kabarnya semua teman-teman? Wow, ramai sekali sore hari ini. Perkenalkan, nama aku Angel, aku dari Punya Arti. Aku yang akan menjadi fasilitator teman-teman malam hari ini. Akan menemani kalian ngobrol-ngobrol dan juga sharing bersama awardee Mannequin New Zealand Scholarship. Dan aku mau menyapa dulu nih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Selamat sore. Apakah kalian sehat malam hari ini? Malam sore malam sore hari ini. Apakah kalian sehat semua? Kalau sehat dan baik-baik saja, apakah boleh di chat atau open mic juga boleh guys. Aku mau dengan senang hati kenal sama kalian. Sehat Hai, kakak. aduh, senang sekali. Gimana yang buat teman-teman yang sedang berpuasa juga semoga masih semangat dan kuat menahan lapar dan haus ya, karena sebentar lagi akan berbuka. Kita mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan semoga nanti benar-benar bermanfaat. Amin, amin, amin. Oh, amin ya udah ngecek ya. Hai, hai. Oh, dan kita dari Bali, aku juga di Bali, guys. Kapan-kapan kita boleh bertemu. Oke, seru sekali. Oke, yang lain dari mana? Anyway, kalian dari mana asalnya, guys? Kalau boleh tahu nih, kalian dari Indonesia bagian mana? Apakah ada yang dari Bali juga lain? Dari mana sorry kak? Coba tadi konflik. Yang konflik ya. Dari mana nih guys? Apakah ada yang dari Jogja mungkin atau dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku? Dari mana nih kalian? Sumba, Sumatera Barat. Benar ya? Keren. Kepri, Kepulauan Riau ya? Mantap. Mana lagi nih? Ada yang dari Jakarta kak? Makassar, Bandung, Probolinggo. Wih, seru, seru, seru. Dari mana lagi nih? Jember, Bandar Lampung. Wih, ngeri, ngeri. Seru ya. Berarti hari ini teman-teman dari berbagai macam zona waktu. Ada dari WIB, ada yang dari WITA. Apakah ada yang dari WIT? sih. Makanya tapi semuanya aku salut karena kalian di weekend yang bisa bersantai ini, yang lagi buat berpuasa ya, memilih untuk mengisi waktunya dengan hal yang sangat-sangat positif. Semoga positif ya, karena kita mau ngobrol sama awardee beasiswa hari ini. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat di poster gitu, kita akan ngobrol sama dua awardee yang sangat mantap, baik hati dan luar biasa. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu dan juga punya arti khususnya. Apakah ada yang baru pertama kali ikut event punya arti atau baru pertama kali tahu apa sih kak punya arti ini gitu, atau belum tahu gitu ya? Ada yang pertama kali? Kalau ada bolehkah aku dikasih reaction? Ini ada reaction angkat tangan nggak sih sebenarnya? Bolehkah aku dikasih reaction? Itu. Oh ya ada. Oke, oke. Hai, welcome. Selamat datang. Alright, kalau begitu dengan senang hati dan penuh kebahagiaan, aku mau cerita sedikit ya tentang sebenarnya punya arti ini apa dan seperti apa. Oke, alright. Jadi teman-teman, punya arti ini sebenarnya kita menyebut diri kita sebagai platform saling bantu gitu untuk teman-teman pejuang beasiswa. Kita pengen tuh supaya para awardee dan juga orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu saling terkoneksi dan berbagi pengalaman pengetahuan dalam meraih beasiswa. Sampai tahun ini, jadi kita udah ada sejak tahun 2022, puji Tuhan, sudah melibatkan 150 mentor lebih dan kita membantu sekitar 530 menti untuk mendapatkan beasiswa. Dan sebenarnya alasan dibalik kenapa kita melakukan ini semua adalah kita menemukan sebuah fakta di mana ternyata hanya 5% orang Indonesia itu yang menempuh pendidikan tinggi dan 90% diantaranya itu ada di Pulau Jawa. Jadi harapan kami sebenarnya kami pengen supaya orang-orang yang mau sekolah lagi itu lebih banyak dan lebih terbagi rata gitu. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, itu sebenarnya yang menjadi harapan kami dan tujuan kami. Dan kebetulan teman-teman punya arti juga berasal dari daerah-daerah di pulau-pulau di luar Pulau Jawa gitu. Ada di Kalimantan, ada yang di Sorong dan Sulawesi. Jadi itu yang menjadi keinginan kami juga supaya semakin
banyak gitu ya sekolah dari daerah juga. Dan apa aja udah kami lakukan, ada 3 hal utamanya yang kami lakukan sampai tahun 2025 ini teman-teman. Yang pertama, kita membangun awareness, kita juga punya program mentoring one-on-one gratis, kita juga punya berbagai macam kelas persiapan studi lanjut dan juga beasiswa serta sharing session sama seperti yang teman-teman sedang hadiri sore hari ini, yaitu sharing session beasiswa Maniki New Zealand Scholarship. Seperti itu kurang lebihnya. Gak cerita sedikit tentang apa itu punya arti dan bagaimana itu punya arti akhirnya muncul. Dan sebelum kelas berlangsung malam hari ini, aku mau share dulu pada etik selama nanti event kita berjalan dari jam 17.30 tadi sampai nanti sekitar jam setengah 6 sore. Nah, yang pertama teman-teman, aku sangat-sangat berharap kalian semua bersikap sopan dan interaktif saat kelas berlangsung. Yang kedua, kami tidak mentoleransi bentuk pelecehan aktivitas pelecehan dalam bentuk apapun. Kalau tidak mematuhi aturan, maka teman-teman akan diblokir dari semua event punya arti. Dan yang ketiga, kami juga minta bantuannya untuk tidak memposting apapun yang berhubungan dengan iklan, promosi, ataupun kegiatan jual beli lainnya. Yang keempat, teman-teman juga diminta untuk tidak posting konten yang berkonotasi negatif seperti sara. Dan yang kelima, jika ada pertanyaan kepada pembicara, mohon untuk dituliskan di kolom komentar, tidak berulang dan akan dijawab saat sesi Q&A. Tapi nanti semisal kita bisa lebih santai sih, aku oke banget buat teman-teman. Misal nanti kita bisa penik ya, kita mengikuti seperti apa nanti Kak Nindi dan juga Kak Noval seperti itu. Dan inilah dia dua kakak yang akan berbagi dengan kita malam hari ini. Ada Kak Nindi dan juga Kak Noval. Hai Kak Nindi, Kak Noval, apa kabar? Halo Angel, Halo, baik. Syukurlah kalau baik. Kak Noval baik? baik. Baik. Oke, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbagi di Punya Arti bersama kawan-kawan semua di sore hari ini ya, buat Karnaval dan juga Lagi ini. satu lalu Oke. Surat ya. Oke, kalau begitu teman-teman, setelah ini Kak Nini akan share lebih banyak tentang apa itu Beza Manaki dan juga berbagai macam pertanyaan yang sudah aku baca yang kalian tuliskan di form pendaftaran. Jadi silahkan nanti disimak, dan juga kalau kalian punya pertanyaan lanjutan misalnya gitu ya, boleh nanti ditanyakan setelah selesai Kak Nindi untuk presentasi. Kita nanti akan ada sesi Q&A bersama Kak Nindi dan juga Kak Noval. Nanti aku akan minta teman-teman untuk bisa bertanya dan juga bisa bertanya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai dan aku akan serahkan kepada Kak Nindi, aku mau make sure dulu apakah teman-teman semua sudah ready dan sudah siap untuk memulai ngobrol-ngobrol santuy ngabuburit kali ini. Kalau udah, tolong kasih reaction love supaya semua happy, semua juga semangat untuk mendengarkan dan menyimak kelas sharing session malam hari ini. Oke, udah ada satu tuh. Mana nih yang lain nih? Nggak ada love-nya, nggak aku mulai nih bulan ini. Satu doang nih. Yakin yang lain belum ready. Oke deh kalau begitu. Oh, kecampur. Sudah. Kalau begitu aku akan segera berikan saja kepada Kak Nindi. Terima kasih buat Kak Sri. Silakan Kak Nindi. Oke, aku share screen sebentar ya. Teman-teman kalau ada yang mau on-cam juga boleh ya, silakan. Oke, teman-teman udah kelihatan belum ya slide-nya? Udah, Kak. Udah kelihatan? Oke. Oke, jadi halo, namaku Nindi. Aku hari ini bakal present bareng sama Naufal juga tentang Manaki New Zealand Scholarship. Jadi pertama-tama aku mau say congratulations banget buat kalian yang udah join ke sharing session ini, karena sebenarnya ini adalah first step kalian untuk studying abroad. First stepnya itu adalah mencari tahu dan
secara aktif join ke event-event seperti ini untuk cari tahu lebih lanjut aja gitu tentang beasiswanya seperti apa sih, apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan. Jadi this is your first step dan you have taken it, so I wanna say congratulations for that dulu. Gitu. Oke, nextnya kita kenalan dulu sama aku, sama Naufal. Jadi kita berdua ini recipient Manaki New Zealand Scholarship di tahun 2020. Kalau dengan aku sendiri, aku ngambil Master of Public Policy di University of Auckland mulai dari tahun 2023 dan aku selesai di tahun lalu di Juni 2024. Uh, Kemudian setelah kembali ke Indonesia, sekarang aku kerja sebagai Senior Performance Marketing Strategist di Data Consultancy Agency. Dan aku juga active member di, kalau kalian tahu, kiwischolars.id, itu adalah platform yang kita buat, aku dan beberapa scholarship recipient lain, untuk membantu orang-orang yang mau apply ke Manaki New Zealand Scholarship. Jadi boleh banget setelah ini kalau kalian mau cari tahu tentang lebih lanjut tentang tips and trick, cara ketika apply, dan kita juga punya event-event seperti sharing session dan upcoming event-event lain yang mudah-mudahan bisa membantu applicants ke Mantap Manaki New banget Zealand itu. Scholarship. Pada berapa? 10 deh, kalau 10 sama ambil kan luar biasa. Boleh banget di follow kiwischolars.id. Nah, untuk Naufal, aku kasih ke Naufal untuk memperkenalkan diri, silahkan. Oke, terima kasih Nindi. Halo semuanya, teman-teman. Nama saya Noval. Sama dengan Nindi, saya diterima ke Manaki New Zealand Scholarship itu tahun 2020, kemudian berangkatnya baru 2023, selesainya juga sama-sama Nindi di Juni 2024, dan kembali ke Indonesia Juli 2024. Sekarang saya kembali ke eh, Jakarta, bekerja jadi project engineer di engineering consultant. Sama dengan Nindi juga, saya juga member dari kiwischolars.id. Silakan yang mau follow. Oke. Thank you, Noval. Jadi kalau misalnya ada yang wondering, kenapa sih kita dapat beasiswanya di 2020, tapi berangkatnya baru 2023, itu karena COVID. Jadi sebenarnya originally kita harusnya mulai di 2021. Tapi kebetulan waktu itu New Zealandnya masih tutup border, jadi kita baru bisa ke sana pas mereka benar-benar baru buka border, yaitu di 2023. Begitu. Eh, Sekarang kita mau sharing dikit kenapa sih kita pilih scholarship ini? Kenapa sih kita pilih Manaki New Zealand Scholarship? Dimana kalian mungkin tahu kalau untuk luar negeri itu banyak banget caranya, banyak banget beasiswa di luar sana. Nah, kalau untuk aku sendiri, alasan pertama aku pilih scholarship ini itu karena waktu itu kebetulan aku emang ada temen deket yang udah dapet duluan di 2019 gitu. Jadi aku juga tahu proses dia apply ke scholarship ini sampai dapet scholarship ini, dan ternyata ini tuh salah satu scholarship yang paling mudah menurut aku cara apply-nya gitu loh. Jadi salah satu yang unggul banget buat aku waktu itu requirement-nya adalah um, work experience. Jadi pengalaman kerja aja 2 tahun gitu. Jadi mereka nggak ada menyebutkan secara spesifik tentang kayak IPK atau harus menang apa atau harus jadi mahasiswa berprestasi dulu ketika S1, atau bahkan dari segi English requirement aja itu mereka nggak ada gitu. Jadi dari segi eligibility kriterianya itu sangat mudah dan prosesnya pendek gitu. Jadi kalau dibanding waktu itu aku bandinginnya dengan LPDP itu eh, nggak terlalu banyak stagesnya dan dia juga cepet gitu. Jadi dari apply ke tes ke interview kemudian dapat gitu. Jadi straightforward banget dari segi prosesnya. Dan juga salah satu yang unggul buat aku adalah Manaki New Zealand Scholarship ini memperbolehkan kita kerja ketika kita study di sana gitu. Jadi kita dapat student visa dan kita boleh kerja part time di sana. Dan ini menurut aku apa ya, stand out banget karena berarti aku bisa nabung gitu ketika di sana. Aku bisa belajar sambil
nabung gitu. Kalau untuk Noval sendiri, kenapa? Kalau kalau saya sendiri sih sebetulnya kurang lebih Kalau kita ada samanya mau Indi. nanti orang Karena lain protes kan. karena em, waktu itu sama, kalau saya cukup beruntung dapat exposure ke beberapa alumni Manaki yang ada di bidang saya di bidang energi. Jadi waktu itu melihat inspirasi dari beberapa alumni itu yang saya lihat cukup berhasil di bidangnya, terus saya jadi tertarik untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Dan juga itu dia yang kayak tadi Indi bilang, requirement-nya cukup cukup straightforward, cukup mudah. Mudah dalam artian contohnya nggak butuh IELTS di awal, terus Pakai nggak dulu perlu sendalnya. nggak perlu siapin dokumen-dokumen hard copy. Misalnya waktu itu saya bandinginnya sama Max buat Jepang ya. Itu dia harus kirim dokumen segala macam, hard copy, terus LPDP juga. Em, Waktu itu ya, di 2019, 2020. Em, Ya, dan juga pengalaman kerjanya yang dibutuhkan itu cuma 2 tahun waktu itu. Kalau sekarang kalau nggak salah 1 tahun ya. Jadi lumayan align sama minat saya, sama pengalaman saya, dan ya ke expose sama alumni-alumni yang menurut saya berhasil. Gitu. Itu aja, Nin. Oke, thank you Noval. Jadi sekarang aku mau jelasin sebenarnya apa sih Manaki New Zealand Scholarship itu. Jadi ini tuh program beasiswa yang didanai oleh pemerintahnya Selandia Baru dan dia ngedukung pelajar dari negara-negara berkembang. Jadi bukan hanya Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas dan institusi terkemuka di Selandia Baru gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, beasiswanya open untuk S2 dan S3. Penerima beasiswanya itu akan dapat biaya. Jadi ini termasuk yang namanya full scholarship, semuanya dibayarin dari biaya kuliah dan di sana akan dapat allowance dan ini juga salah satu yang aku consider waktu itu adalah allowance yang akan mereka berikan ke kita ketika kita di sana itu turunnya sekali dalam 2 minggu. Sedangkan kalau waktu itu aku bandingkan dengan LPDP, allowance mereka turun sekali dalam 3 bulan gitu. Jadi aku akan lebih mudah aja manage financialnya pas di sana gitu. Terus tiket perjalanan ke sana dan kembali dari sana juga di cover. Kita juga dapat asuransi kesehatan selama masa studi gitu dan ya jadi full dan visa juga di cover dan segala hal yang berhubungan dengan visa kayak waktu itu medical check up-nya kita juga di cover gitu. Dan tapi di akhir masa studi kita memang diwajibkan kembali ke Indonesia selama minimal 2 tahun. Gitu. Boleh nambahin, Nin? Mungkin Ya, biar boleh. ada gambaran lebih jelas lagi juga yang didapatkan secara full itu selain yang tadi udah Nindi bilang, tentunya tuition fee, terus penerbangan segala macam. Tapi lebih daripada itu mereka juga ngasih misalnya allowance kedatangan. Sorry, sebesar kurang lebih 30 juta rupiah pas kita datang. Terus di setiap tahun baru itu dapat lagi, kalau tahunnya penuh itu dapat 10 juta rupiah. Terus kita juga selama di sana kita juga akan dapat yang namanya tutoring allowance yang bisa kita reimburse. Jadi kalau ada pelajaran yang kita kurang paham, yang kita merasa sulit, itu kita bisa request tutor, kita bisa bayar tutornya, dan kita bisa reimburse. Jadi secara pendanaan penuh memang benar-benar penuh gitu supportnya dari awal sebelum berangkat sampai pulang. Bahkan saat pulang pun kita dapat yang namanya reintegration allowance. Jadi em, sebelum pulang atau sesudah pulang itu kita akan dapat sekitar 10 juta lagi em, untuk kembali ke Indonesia, untuk mungkin persiapan kirim barang atau mungkin yang belum dapat kerja jadi udah ada pegangan gitu ya untuk di awal-awal kepulangan. Jadi lumayan sangat lengkap
bukan lumayan lagi sih, cukup lengkap. Gitu, Nin. Dan untuk menambahkan lagi, ini aku yang merasa aku dapat benefitnya banget juga asuransi kesehatannya itu bukan hanya untuk ketika kita di New Zealand, tapi ini adalah international insurance. Jadi kalau misalnya kita traveling, kayak waktu itu aku sempat traveling ke Australia, itu juga aku dapat benefit health insurance-nya gitu. Jadi kalau ada kenapa-napa, ketika aku traveling secara domestik maupun internasional itu aku udah ke cover gitu. Jadi health dan juga travel insurance-nya sendiri. Jadi kalau ada delay segala macam itu juga ke cover gitu. Oke, nextnya Naufal bisa jelasin juga mungkin. Oke. Em, Jadi mungkin teman-teman familiar sama LPDP ya, mungkin lebih familiar sama LPDP. Eh, Apa bedanya sama LPDP sih? Yang pertama tentunya sumber pendanaan. LPDP itu dibayarkan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan Manaki itu dibayar oleh pemerintah New Zealand atau pajaknya orang-orang New Zealand. Kemudian pilihan universitasnya, LPDP sempat ada pilihan universitas yang terbatas, jadi nggak semua universitas di Selandia Baru itu available, tapi kalau untuk Manaki kurang lebih seluruh universitasnya available. Tapi saya nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin LPDP udah buka juga untuk semua. Kemudian cakupan dananya yang seperti yang kami udah bahas tadi, apa aja yang termasuk di dalam uh, pendanaan itu. Kemudian persyaratan dan seleksinya juga berbeda tentunya ya. LPDP ada beberapa tipe. eh, Kalau Manaki itu cuma satu. Kemudian ya tidak butuh IELTS dan cukup ringkas gitu pendaftarannya. Kemudian kelompok sasaran, seperti yang Nindi sudah jelaskan tadi, kalau Manaki ini disasar atau ditargetkan untuk pelajar atau calon-calon pelajar di negara-negara berkembang, sedangkan LPDP tentunya cuma hanya untuk orang Indonesia. Jadi nanti ketika teman-teman lolos dan sudah berangkat ke New Zealand, teman-teman akan mendapatkan suatu privilege punya network dengan teman-teman dari negara-negara berkembang lainnya. Tentunya dari ASEAN, kemudian dari Pacific countries, ada dari Middle East juga, kemudian ada dari Central America atau South America. Um, itu lumayan sebuah added value yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman lolos Manaki. Juga di persiapan keberangkatannya, nanti mungkin akan lebih jelas lagi, tapi secara garis besar, Manaki itu menyediakan persiapan keberangkatan yang menurut saya cukup lengkap. Kita diberikan kesempatan untuk datang ke fasilitas pelatihan bahasa Inggris, dan di sana kita juga di, diberikan penjelasan soal kebudayaan, kemudian computer literacy, seperti menulis riset dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap. Apa boleh apply Manaki dan LPDP sekaligus? Tentunya boleh. Jadi nggak ada batasan, teman-teman silahkan daftar sebanyak-banyaknya beasiswa yang teman-teman bisa daftar untuk membuka peluang teman-teman lebih besar bisa lanjut studi. Kemudian cara daftar Manaki. Yang pertama, teman-teman harus riset study subjects-nya dulu. Apa aja study subjects-nya Manaki dan apakah itu align dengan minat dan pengalaman teman-teman. Kemudian apa available courses-nya di Selandia Baru. Setelah teman-teman udah cukup paham, cukup familiar dengan study subjects-nya, dengan courses yang ada di Selandia Baru, teman-teman bisa take online eligibility test. Ini mandatory untuk semua yang mau daftar. Jadi sebelum teman-teman bisa membuat account dan mengisi form pendaftaran, teman-teman itu harus mengambil tes ini. Tes ini sebenarnya lebih kepada checklist ya, apakah teman-teman dari negara mana, dari daerah mana, punya pengalaman kerja atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru teman-teman bisa buat account dan menyelesaikan form pendaftarannya.
untuk timeline-nya, secara garis besar kurang lebih akan ada 1 tahun di mana teman-teman submit pendaftaran, submit aplikasi, sampai teman-teman berangkat. Jadi kalau dulu kami karena COVID berbeda, tapi umumnya teman-teman akan daftar di bulan Februari. Februari itu penutupan pendaftaran. Kemudian teman-teman akan berangkat di tahun berikutnya, di Februari juga. Jadi setelah submit aplikasi, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, nanti teman-teman akan melakukan yang namanya psychometric test. Ini soal abstract reasoning, numeracy, problem solving skills. Kurang lebih jarak waktunya 1-2 bulan dari aplikasi, penutupan aplikasi. Kemudian setelah itu akan diumumkan juga lolos atau tidak psychometric test, dan akan di-invite untuk interview. Interview ini kalau kami dulu, tentunya karena COVID kembali lagi online. Mungkin sebelum kami itu ada yang offline, tapi waktu kami dulu itu online dan dengan 2 representatif dari Manaki, dari Selandia Barunya langsung. Setelah lolos interview, teman-teman akan di-invite untuk English test, IELTS. Jadi akan dibayarkan IELTS test secara penuh tentunya, untuk teman-teman bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses aplikasi universitas. Nanti setelah tes bahasa Inggris ini, setelah hasilnya keluar, teman-teman sebetulnya chance masuknya sudah cukup besar. Tapi di bagian ini juga ada teman-teman yang sebenarnya tidak lolos. Tapi kalaupun requirement English test-nya tidak terlalu jauh dari yang diinginkan universitas, misalnya belum tercapai, teman-teman nantinya akan mendapatkan English training. Akan berupa pelatihan bahasa Inggris selama kurang lebih 4 bulan. Kalau dulu di zaman kita itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, untuk mencapai IELTS score yang diharuskan oleh universitas. Jadi 3 bulan, kemudian kalau lolos berhasil berarti selesai, kalau belum berarti lanjut lagi 3 bulan. Tapi ada juga pelatihan bahasa Inggris atau pelatihan keberangkatan yang seperti saya jelaskan tadi, itu bentuknya opsional. Seperti saya dan Nindi waktu itu, karena IELTS kita sudah mencukupi, jadi kita tidak perlu ikut pelatihan bahasa Inggris, tapi opsional tetap diberikan kalau kita mau, bersamaan dengan pelatihan keberangkatan tadi yang berisi budaya, komputer, riset, itu selama kurang lebih 2 bulan atau 8 minggu ya. Nah, ini akan di masa-masa ini juga sambil di-assist untuk pengurusan visa, pengurusan aplikasi universitas. Jadi lumayan disupport, dan teman-teman nggak perlu khawatir pendaftaran universitas ini akan sulit gitu, karena selama prosesnya akan dibantu, walaupun kita daftar sendiri, tapi kita akan mengindikasikan bahwa kita adalah awardee beasiswa Manaki, yang nantinya tentunya prosesnya akan jauh lebih mudah daripada teman-teman daftar di luar beasiswa Manaki. Dan kemudian barulah berangkat di bulan Februari tahun berikutnya. Kalau aku mau menambahkan sekalian bales yang di chat ya. Untuk proses seleksinya kita akan selalu di email mengenai outcome-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah apply nih, terus mana ya kok nggak dikabar-kabarin gitu. Sabar aja, itu pasti ada emailnya akan datang gitu. Selama yang aku tahu, aku nggak pernah dengar ada yang di kaca apa di ghosting ya, kayak nggak dapet info apa-apa, dapet atau enggak nih beasiswanya itu pasti selalu di email untuk proses selanjutnya, lolos nggak ke psychometric test, lolos nggak ke interview, itu akan selalu di email. Dan kalau misalnya udah dapet email misalnya nggak dapet nih, nggak lolos, itu biasanya ada secara general reasoningnya kenapa kayak gitu. Dan untuk pelatihan bahasanya
ini dilakukannya setelah kita dapat status preferred candidate gitu. Jadi kalau dapat beasiswanya itu secara official kita dapat beasiswanya secara menyeluruh itu kita dapatnya setelah lolos masuk ke university-nya sebenarnya gitu. Jadi letternya sendiri dapat beasiswanya yang official banget itu setelah dapat university. Jadi sebagai preferred candidate kita masih harus complete eh, English trainingnya dulu sama ke universitasnya dulu. Cuman kalau kita udah dapat status preferred candidate itu akan membantu banget untuk masuk ke university-nya gitu. Jadi nanti dalam proses aplikasi ke sini ke university-nya kita tinggal mention oh kita udah dapat status preferred candidate untuk Manaki New Zealand Scholarship. Dari sisi university-nya mereka langsung oh oke, berarti ini mereka udah dapat beasiswanya seperti itu. Dan nanti mereka akan lebih chance untuk diterima di universitasnya jadi lebih besar gitu. Naufal masih di mute. Ya, sorry. Kemudian ini adalah eligible study subjects yang diberikan oleh Manaki. Untuk lebih detail per poinnya, teman-teman bisa cek di website Manaki. Tapi kurang lebih ini adalah 5 topik utama yang diharuskan oleh Manaki bagi teman-teman yang mau mendaftar agar program studi atau rencana studi teman-teman ini align dengan setiap topik fokus yang ada di sini. Itu ada climate change dan lingkungan, kemudian ada kebencanaan, disaster risk management, ada food security and agriculture, ada renewable energy sama governance. Ini penting untuk teman-teman lihat bahwa studi-studi subjek ini align dengan pengalaman kerja teman-teman, supaya teman-teman itu bisa lebih mudah menulis esainya, lebih bisa menggambarkan alur cerita teman-teman kenapa study subjects ini penting gitu buat teman-teman. Nah, ini silakan Bu Nindi dilanjutkan. Oke, jadi misalnya nih kalian udah dapat nih study subjeknya, aku udah tahu nih aku mau belajar apa di sana gitu, aku mau ngambil subjek yang mana, misalnya governance gitu. Berarti nextnya kalian harus cari study programnya gitu. Jadi kalian harus research mengenai university-university yang ada di New Zealand dan kalian pilih 2 yang kira-kira kalian mau tuju gitu. Dan make sure juga di 2 university ini ada study subject yang mau kalian pelajarin gitu. Jadi kalian bisa cari di websitenya misalnya biasanya di sana ada kayak postgraduate studies-nya itu apa aja atau kayak semacam program explorer di university websitenya dan kalian bisa pakai keyword-keyword yang ada di websitenya Manaki New Zealand Scholarship untuk memilih program yang sesuai dengan interest kalian dan juga apa yang mereka cari gitu. Misalnya di sini kalian ke Manaki New Zealand Scholarship website. Nah, di sini udah ada nih kalau misalnya di governance itu mereka nyari candidate yang mau belajar apa. Yaitu misalnya cybersecurity, e-government, public policy. Misalnya aku mau HR management gitu, karena aku punya work experience sebagai HR misalnya. Nah, aku akan coba cari ke university yang aku mau tuju, misalnya University of Auckland. Dan di sini aku pilih di menunya postgraduate study options. Dan di situ biasanya dia ada find a program dan dia ada kayak apa ya kayak sistem untuk nyari course-nya gitu. Kita tinggal masukin aja keywordnya misalnya human resources. Nah muncul nih ada subjeknya human resources management dan ada postgraduate subject. Nah berarti aku bisa ngambil human resource management di situ. Nah di sini kalau kita klik juga ada kayak penjelasannya nanti di sana matkul-matkulnya apa aja gitu. Jadi ada managing people and organizations, contemporary marketing. Nah, ini harus di take note juga untuk kalian yang mau apply, take notes untuk course-course-nya apa aja, karena kalian bisa pakai di dalam application essay kalian nanti. Misalnya,
aku mau belajar strategic human resource management karena misalnya dalam S1 aku belum pernah dapat core subject itu, dan dalam pengalaman kerja aku udah apply tapi belum terlalu fasih gitu. Jadi aku mau belajar lebih lanjut dan ternyata course-nya di offer di jurusan ini, di university ini, makanya aku mau belajar di sini gitu. Nah, untuk next-nya eligibility kriterianya apa aja sih yang nanti akan ada juga di online eligibility test-nya. Nah, untuk age limit minimumnya itu 18 tahun. Untuk maksimumnya itu nggak ada. Jadi nggak ada maksimal umur berapa, tapi memang di bawah 40 tahun itu preferred. Terus minimal juga untuk yang mau pursue master's degree itu harus ada bachelor's degree, dan seingat aku untuk PhD harus ada minimal master's degree gitu. Jadi ini step up dari degree kalian yang sebelumnya. Nah, aku juga nggak tahu ini sebenarnya ini perlu aku cari tahu lagi masih berlaku atau enggak. Tapi dulu waktu zaman kita, kalau misalnya kita udah punya master's degree, itu kita nggak bisa apply ke scholarship ini untuk master's degree yang kedua gitu. Jadi tujuan dari beasiswa ini adalah untuk meningkatkan degree yang kalian udah punya gitu. Jadi kalau kalian udah punya master's degree, mendingan kalian apply ke yang PhD aja. Dan untuk work experience itu minimal 1 tahun full-time work experience atau 2 tahun part-time work experience. Ini juga ada minimum working hours-nya. Jadi untuk full-time work experience itu terhitung full-time kalau kalian kerja minimal 30 jam per minggu. Dan untuk part-time itu sampai 29 jam per minggu. Dan ini include paid, unpaid, atau voluntary. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin internship itu bisa banget. Asal kalian memenuhi yang 30 jam per minggu itu. Nah, salah satu kriterianya juga kalian harus tinggal sebagai residents di Indonesia selama 2 tahun sebelum kalian apply. Jadi kalau misalnya kalian baru pulang dari studi di luar negeri juga misalnya, dan kalian mau langsung apply ke Manaki New Zealand Scholarship itu nggak bisa. Kalian harus minimal tinggal dulu di Indonesia sama 2 tahun. Dan ada juga preferensi kepada kandidat-kandidat yang berasal dari Maluku, NTB, NTT, Papua, dan Sulawesi. Namun sama sekali nggak menutup kesempatan bagi kandidat atau applicants dari region lain di Indonesia. Ada juga preference untuk applicants yang, dan ini di websitenya mereka statementnya preference, tapi kalau menurut aku preference-nya tinggi banget. Jadi emang better kalian pilih study subject yang related ke pengalaman kerja kalian gitu. Dan kalian ada intention untuk lanjut kerja di field yang sama setelah kalian graduate gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti kalian kerjanya di field yang sama atau enggak, itu kan nggak ada yang tahu. Tapi ketika kalian apply dan especially di application form kalian itu better kalau kalian state study subject-nya akan membantu gimana di work experience kalian setelah lulus gitu. Dan Mungkin ini udah dijelaskan oleh Noval tadi. Jadi untuk eligibilitasnya itu mandatory. Kalian harus complete tes ini dulu sebelum kalian bisa bikin account untuk apply ke beasiswanya. Gimana, Noval? ya, jadi yang untuk preferensi geografi yang dari Maluku, NTB, NTT, Papua, dan Sulawesi, tentunya teman-teman yang di luar lokasi itu jangan kecil hati, tetap daftar aja. Dan kalau bisa, kalau teman-teman punya pengalaman kerja di daerah-daerah tersebut, teman-teman harus menuliskan itu supaya itu bisa juga jadi nilai plus buat teman-teman. Karena selain berasal dari lokasi itu, bisa juga teman-teman punya pengalaman bekerja di lokasi-lokasi tersebut. Oke. Jadi untuk yang belum pernah apply ke Manaki New Zealand Scholarship, belum pernah lihat application formnya kayak gimana, ini aku ada jabarin sedikit tentang ada apa aja sih di dalam application formnya. Nah, yang pertama yang harus kalian isi di application formnya itu
2 pilihan university dan study program. Nah, ini university-nya itu bisa, seingat aku bisa digonta-ganti. Jadi misalnya kalian mau 2 university yang berbeda, tapi study programnya sama. Jadi misalnya aku waktu itu apply University of Auckland sama Auckland University of Technology. Nah, tapi jurusannya sama, itu bisa. Jurusannya beda juga bisa. Jadi sebenarnya waktu itu aku apply University of Auckland, Master of Public Policy, kemudian Auckland University of Technology, Master of um, Human Rights waktu itu yang aku pilih gitu. Jadi bisa beda university, bisa beda jurusan. Kalau misalnya university-nya sama tapi beda jurusan, kemungkinan bisa, tapi ini kalian harus justify nanti di application formnya. Kenapa kalian pilih 2 jurusan berbeda gitu. Nah, kemudian next sectionnya ada development relevance. Ini kalian akan ditanya mengenai skills dan knowledge yang kalian mau pelajari di sana ketika kalian belajar di sana dari study subject yang kalian pilih, dan gimana sih studies yang kalian ambil ini bisa membantu develop Indonesia di field kalian atau di pekerjaan yang akan kalian lakukan setelah kalian graduate gitu. Kemudian ada juga relationship manager, ini untuk nge-assess interpersonal skills kalian dan ability kalian untuk membangun dan memaintain hubungan di dalam pekerjaan. Jadi ini kalian diminta untuk provide example dari pengalaman di pekerjaan ataupun studies kalian gitu. Jadi misalnya kalau kalau nggak salah waktu itu yang aku sertakan itu ketika aku internship gitu. Kemudian ada self drive. Jadi ini mereka mau lihat kalian tuh punya motivasi dan komitmen personal sebesar apa terhadap goals kalian dalam hidup kalian dari segi profesional maupun akademik. Jadi kalian di sini akan diminta untuk menjabarkan suatu challenge dalam hidup kalian eh, untuk goal yang kalian mau dapatkan. Waktu itu example yang aku provide cukup simple, yaitu aku mau dapat IELTS score tertentu. Itu goal aku, kemudian aku jabarin aja cara aku mendapatkan IELTS score tersebut seperti apa. Gitu. Kemudian last section itu di studying overseas. Jadi ini untuk melihat kesiapan kalian dalam menempuh studi di luar negeri gitu. Jadi kenapa kalian pilih New Zealand? Kenapa nggak negara lain? Apa yang membuat kalian ingin tinggal dan studi di New Zealand? Dan kira-kira persiapan kalian untuk studi abroad itu seperti apa gitu. Ada yang mau ditambahkan, Nova? Oke. Nah, untuk general English requirements-nya, jadi ini kita state secara general, dan ini juga yang ada di websitenya Manaki. Cuman di website Manaki itu juga mereka bilang kalau ini tuh secara general aja, nggak ada secara talk secara strict skornya segimana, tapi secara general inilah yang skor-skor yang dibutuhkan. Untuk IELTS itu minimal di 6,0 overall, dan nggak ada band yang lebih sedikit dari 5,5, dan ada juga untuk TOEFL, PTE, dan Cambridge Academic English. Namun yang aku highly recommend itu kalian langsung lihat English requirement di program studi yang mau kalian tuju. Jadi biasanya di website university atau institusi yang kalian mau tujui itu udah ada di program-programnya English requirement-nya seperti apa. Misalnya waktu itu aku udah lihat di page Master of Public Policy di website University of Auckland, itu mereka ada sendiri IELTS-nya harus berapa, dan secara spesifik writing-nya kalau nggak salah waktu itu aku minimal 7 gitu. Jadi lebih baik kalian mengacu ke English requirement di study program yang kalian mau tuju. Karena nanti kalau misalnya kalian udah memenuhi secara New Zealand Scholarship IELTS-nya berapa, tapi ternyata di program kalian skor yang dibutuhkan lebih tinggi, itu berarti kalian harus mengambil ulang gitu. Jadi mendingan langsung aja kalian goal-nya setnya di study program requirement kayak gitu. Nah, seperti yang tadi Naufal udah jelasin, kalau kalian ternyata
nggak dapet skor yang dibutuhkan gitu. Misalnya tipis-tipis banget, misalnya overall IELTS score kalian 5,5 gitu atau 5 gitu. Nah, biasanya dari Manaki mereka bakal let you know kalian bisa attend English trainingnya atau enggak untuk retake the test. Dan ini di cover ya. Jadi kalau waktu itu kebetulan kita English trainingnya di institusi IALF yang ada di Bali. Nah, untuk tahun sebelum kita mereka di Surabaya itu di cover biaya travelingnya dan juga biaya hidupnya. Kalau nggak salah gitu ya, Nova. Betul, Gitu. betul. Oke, ini untuk application tips and tricks-nya. Ini juga kalau nggak salah udah ada beberapa yang bertanya di chat tips and tricks-nya. Jadi yang pertama itu yang aku highly recommend banget dari sekarang karena masih jauh banget kan application registration-nya masih di tahun depan di Februari. Kalian research yang banyak mengenai scholarship ini, mengenai Manaki New Zealand Scholarship. Bener-bener kalian datengin websitenya, kalian explore websitenya, kalian baca semua step-stepnya dan requirement di setiap step-stepnya, dan juga kalian research mengenai isu-isu di Indonesia yang lagi currently ongoing, apalagi yang related ke field kalian, dan juga di New Zealand. Jadi misalnya waktu itu concern aku lebih ke kekerasan berbasis gender. Jadi waktu itu aku research isu-isu kekerasan berbasis gender di Indonesia, dan aku riset juga kekerasan berbasis gender di New Zealand dan semuanya mengenai gender equality di New Zealand seperti apa gitu. Karena itu menjadi basis aku kenapa aku pilih New Zealand dan kenapa aku pilih jurusan Master of Public Policy dan kenapa aku pilih University of Auckland kayak gitu. Jadi aku rekomen banget fokus ke isu yang spesifik di Indonesia yang berhubungan dengan field of study yang kalian mau tuju dan juga kalau bisa ke pengalaman background kalian yang kalian benar-benar passionate about gitu. Karena ini yang bakal kelihatan banget di tahap interview. Kalian benar-benar care dan passionate nggak sih mengenai isu ini di Indonesia? Kalian benar-benar mau membantu ngedevelop Indonesia nggak sih setelah kalian graduate gitu. Nah, kemudian kalian bisa emphasize ke benang merah yang nge-connect background kalian, terus program studi yang kalian mau tuju, dan juga isu yang kalian pilih, yang kalian benar-benar genuinely concerned with, dan apa yang kalian mau lakukan dengan degree yang sudah kalian dapatkan, misalnya ketika kalian udah lulus dan kembali ke Indonesia nanti gitu. Jadi benar-benar di struktur essay-nya itu kelihatan gitu benang merahnya gitu. Dan juga less is more, jadi avoid redundancy itu avoid repetition. Jadi kalau misalnya kalian udah ada satu statement ini, kalau bisa jangan diulang-ulang terus gitu. Jadi move progress aja gitu secara struktural. Jadi biar clear, direct, dan straightforward kalian tujuannya apa, kenapa pilihan yang kalian sudah tentukan gitu dari segi study program, dari segi New Zealand, dari segi university kayak gitu. Jangan lupa juga untuk slap on the facts gitu. Jadi walaupun ini application essay, tapi treat it as if it's a academic research. Jadi kalau misalnya kalian membuat statement mengenai isu atau apapun yang faktual gitu, back it up with evidence gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa research ke paper-paper atau ke newspaper, ke artikel, kalau ada statistiknya gitu. Waktu itu aku menyertakan lumayan, um, bukan lumayan banyak ya, tapi statistik yang benar-benar mengenai issue of concern aku. Waktu itu aku kebetulan tentang marital rape, yaitu pemerkosaan dalam pernikahan. Dan itu benar-benar ada statistiknya, ada berapa banyak kasusnya, progres dari kasusnya dari tahun ke tahun seperti apa, dan ada atau enggak kebijakannya di RUU kita, itu benar-benar aku taruh aja di essay-nya gitu. Dan jangan copy paste dari ChatGPT. Aku nggak bilang jangan pakai ChatGPT, pakai ChatGPT,
sesuai kebutuhan kalian, tapi jangan copy paste karena itu akan kelihatan banget dari mereka yang udah membaca ratusan essay pasti kelihatan mana yang pakai ChatGPT, mana yang enggak. Aku saranin selalu rephrase dalam bahasa kalian sendiri, dalam tone kalian sendiri, karena trust me akan kelihatan gitu. Untuk psychometric test ini kalau nggak salah tadi ada yang tanya juga, kalian bisa latihan pakai buku-buku latihan tes potensi akademik. Jadi yang aku lakukan waktu itu, aku beli satu buku di Gramedia, tes potensi akademik, itu buku latihan isinya, aku habisin aja latihannya. Bener-bener aku spare sekitar 2 jam per minggu atau per 2 hari, aku lupa, untuk latihan. Jadi aku habisin aja latihan aja sampai sampai enak sama, sama soal-soalnya gitu. Dan untuk interviewnya kalian bisa latihan dengan attend mock-up interview. Jadi biasanya dari lembaga-lembaga seperti Punya Arti atau banyak juga yang lain yang biasanya provide mock-up interview gitu. Kita juga pernah waktu itu dari Kiwi Scholars ngadain mock-up interview. Nanti akan kita kabarin kalau kita adain lagi mock-up interview untuk kandidat-kandidat yang udah lolos ke tahap interview. Bisa juga secara personal reach out ke alumni. Jadi kalau kalian follow kiwischolars.id, itu kalian akan tahu alumni-alumni di situ siapa aja. Kalian bisa langsung reach out ke mereka, atau bisa juga dari YouTube videos, ada lumayan banyak tutorial dan segala macam di YouTube untuk memenangkan interview scholarship manapun gitu. Ada yang mau ditambahkan, Noval? Sedikit aja mungkin dari isu yang mau kita fokusin, itu kita juga bisa lihat isu antara Indonesia dan New Zealand. Teman-teman lihat tadi dari semua study subjects-nya, menurut saya itu adalah subjects di mana New Zealand punya keunggulan. Banyak hal dari study subjects itu yang bisa kita pelajari dari New Zealand untuk Indonesia. Misalnya governance, kenapa mereka sangat baik, mereka corruption perception index-nya salah satu ranking yang teratas, kalau nggak salah nomor 4, nomor 3. Mereka sangat sedikit korupsinya dalam pemerintahan. Jadi kita bisa belajar dari situ. Kemudian kalau misalnya study subjects energy, renewable energy, mereka energi terbarukannya cukup besar porsinya, sekitar 85%, di mana di Indonesia misalnya masih belasan persen. Jadi banyak hal-hal yang unggul di New Zealand yang bisa kita jadikan sebuah kaitan dari antara Indonesia dan New Zealand. Nah, kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah riset, kita sudah bisa mengkoneksikan apa yang bisa kita pelajari dari New Zealand untuk Indonesia, itu akan juga bisa jadi nilai plus di esai teman-teman. Iya, jadi kalau sekarang yang aku mau kasih tahu ke orang-orang yang mau mencoba apply ke studi di luar negeri itu, dan mereka harus cari isu di Indonesia, when life give you lemons, make lemonade. Kita sekarang lagi banyak banget isu di Indonesia ya. Kalian tahu isunya apa aja dari segi efisiensi dan segala macam. Itu coba kalian pantau terus. Siapa tahu ini bisa jadi isu yang kalian gunakan gitu di application form, isu yang kalian bisa pursue untuk studi lebih lanjut gitu. Karena mau nggak mau isu sekarang itu ngefeknya ke banyak sekali field gitu. Betul, betul. Jadi sesuatu yang negatif yang terjadi di Indonesia mungkin bisa jadi peluang teman-teman untuk bisa menjadikan hal itu positif ketika teman-teman kembali, ketika teman-teman bisa mengaplikasikannya kembali di Indonesia. Jadi ubah negativitas itu untuk hal yang positif. Tadi juga sempat ada yang tanya mengenai PhD. Ini aku mau jawab dulu untuk applicant PhD. Sangat disarankan untuk cari supervisor dulu, dan untuk mencari supervisor sangat disarankan juga untuk mempunyai research proposal terlebih dahulu. Kebetulan aku juga lagi membentuk suatu research proposal untuk my next step. Jadi yang pertama itu
eh, tahu dulu apa yang mau diriset, kemudian nggak perlu research proposal yang terlalu gimana-gimana, yang secara vague aja juga nggak apa-apa. Yang penting udah ada topiknya, apa yang mau diriset, kemudian bisa cari di website university-nya dosen-dosen mana yang sekarang lagi open untuk nge-supervise PhD thesis, kemudian bisa langsung di email aja dengan attach research proposal kalian, dan kalau mereka udah oke, mereka interested dengan riset kalian, mereka mau supervise, ini bisa kalian gunakan di dalam application formnya gitu. Kalau saya sudah mengontak, saya sudah mempunyai apa namanya supervisor di sana, dan kalau nggak salah untuk PhD applicants memang harus menjabarkan nanti research-nya seperti apa, harus ada research proposalnya di dalam application formnya gitu. Oke. Oke, jadi sekarang kita mau sharing sedikit mengenai pengalaman kita kemarin sebagai Manaki New Zealand Scholarship Awardee. Mungkin bisa dari Novel dulu kali. Oh, oke. Eh, pengalaman. Mungkin saya kaitin ini dengan kenapa teman-teman harus pilih Manaki New Zealand Scholarship. Jadi yang tadi kita jelasin di awal, kenapa kita pilih itu adalah perspektif kita ketika kita daftar 5 tahun yang lalu. Kita ngelihat gimana persyaratannya dan lain-lain. Tapi setelah kita kembali, tentunya kita jadi udah merasakan dong apa yang mereka berikan. Nah, kalau menurut saya, kenapa teman-teman harus daftar Manaki New Zealand Scholarship? Karena yang pertama, pendanaan penuh yang tadi kami sudah jelaskan, itu juga termasuk juga dukungan penuh terhadap studi kita, dalam artian kita akan diberikan di sana yang namanya International Student Officer, yang yang eh, yang berarti kita bisa konsultasi sepanjang tahun, setiap hari, apapun masalah kita, apapun kendala kita, kita seakan-akan punya eh, orang yang bisa selalu kita curhatin. Entah itu masalah studi atau bukan masalah studi, karena kita tinggal jauh dari rumah, mungkin kita ada eh, kendala masalah homesick, itu semua bisa kita ceritakan dan akan eh, disupport secara penuh, termasuk kesehatan mental. Kalau kita merasa kesehatan mental kita terganggu, itu mereka akan support, mereka akan bisa kasih konsultasi juga secara gratis dari 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 ahlinya gitu ya. Jadi menurut saya dukungan yang diberikan oleh Manaki New Zealand Scholarship ini sangat lengkap, dan dan ya saya rasa sih mungkin saya nggak tahu di beasiswa lain, tapi ini menurut saya adalah suatu hal yang bisa dijadikan justifikasi oleh teman-teman. Terus kemudian juga sebetulnya saya udah agak jelasin sih tadi, kayak di study subjects itu ada beberapa keunggulan New Zealand terhadap Indonesia. Contohnya tingkat korupsi yang rendah, tingkat energi terbarukan yang tinggi. Kemudian kalau soal energi lagi itu ada yang namanya uh, ranking energi trilema, yaitu aksesibilitas energi, kemudian affordability. Itu New Zealand juga 10 besar rankingnya di dunia. Dari hal-hal ini, saya rasa banyak banget yang bisa dipelajarin dari Selandia Baru, dan Manaki New Zealand Scholarship itu memberikan akses full terhadap kita untuk bisa terekspos sama hal-hal ini. Karena kita juga, yang seperti saya bilang tadi, kita bisa konsultasikan apa sih yang kita rasa kurang, yang kita belum dapatkan dari beasiswa ini. Um, Kayak tadi contohnya kita dapat allowance buat tutoring, buat mentoring, itu kita bisa gunakan. Misalnya kita merasa kurang terekspos sama sebuah study subjects um, di course yang udah kita ambil. Itu kita bisa minta, terus kita bisa belajar lebih lagi di luar kelas. Jadi peluang kita untuk bisa mendapatkan exposure lebih dari sekedar dunia perkuliahan itu sangat besar. Um, Kemarin juga kita adalah angkatan pertama
yang mendapatkan Menaki Conference. Jadi seluruh Menaki awardee di seluruh Selandia Baru dari berbagai negara, dari berbagai negara itu dikumpulkan yang tahun lalu waktu kita itu di Auckland untuk untuk menghadiri sebuah conference khusus Menaki, yang di sana kita bisa networking, kita bisa mendapatkan perspektif juga tentang New Zealand di topik-topik tertentu. Sangat 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 banyak networking opportunity yang bisa kita dapatkan. Mungkin itu dulu kali ya. Termasuk juga peluang kerja, nanti mungkin Nindi yang bisa lebih menjelaskan. Oke, kalau dari aku, kenapa aku pilih Manaki New Zealand Scholarship? Dan ini sebenarnya ada beberapa hal yang aku lebih sadari kayak, oh ternyata beneran nggak salah nih milih yang ini. Dan ini, BTW kita bukan marketingnya Manaki New Zealand Scholarship sama sekali. We're not like getting paid by the embassy atau dari Manaki. Sama sekali enggak. Ini purely karena kita emang ngerasa ini best option gitu. Dan emang secara pengalaman kita nggak nyesel sama sekali pilih pilih scholarship ini. Bener-bener I cannot think of a con gitu ya. Jadi yang aku paling suka itu dia end-to-end coverage-nya full banget. Jadi dari aku dapat email kalau aku preferred candidate, kemudian aku diberitahu kalau aku bisa attend English trainingnya itu, dan dari itu udah fully covered waktu kita di Bali dari tiket pesawatnya, dan ketika kita tinggal di sana kita juga dapat kayak semacam allowance gitu. Kemudian kita di assist dari segi visanya, di cover juga, dan untuk tiket pesawatnya juga mereka yang arrange, kita bener-bener kasih foto paspor kita doang. Terus, dan pas kita sampai di sana kita dijemput oleh shuttle gitu dari university-nya. Kita dikasih goodie bag, di dalam goodie bagnya udah ada SIM card. Jadi kita udah nggak perlu pusing lagi kayak nyari SIM card ya untuk HP kita untuk ngontak keluarga, kayak udah nyampe nih segala macam gitu. Dari segi bank kita juga diurusin, kita di sana setup ATM banknya itu. Dan ini beberapa hal-hal yang ketika kita notice teman-teman yang mungkin dari scholarship lain mereka nggak dapet gitu, tapi yang dari mana New Zealand Scholarship dapat gitu. Dan ketika di sana itu tiap semester kita ada meeting dengan international student officer kita. Jadi setelah satu semester kita meeting sama mereka, mereka akan nanya, how are you doing? Mereka tahu kita dapat skornya di matkul kita berapa. Misalnya ada yang kita kesusahan atau gimana, itu nanti mereka akan bantuin semampu mereka. Jadi, dan ini maksimal banget gitu. Dan kalau misalnya kita mau traveling secara domestik atau nasional, kita ngabarin mereka, mereka bisa, mereka akan ngasih tahu kayak, oh, em, kalau kamu mau ke sini lebih baik misalnya nginepnya di sini atau lebih baik ke sini segala macam gitu. Jadi mereka benar-benar taking care of us gitu. Jadi waktu itu aku ada pengalaman ketika aku lagi traveling sama teman-teman juga dari Manaki. Di sana aku snowboarding karena waktu itu lagi winter. Kemudian patah tanganku ketika aku lagi snowboarding di sana, dan mereka care banget. Aku pay nothing karena udah ke cover sama health insurance, dari X-ray-nya, dari aku pakai gips sampai setelah itu juga itu semuanya di cover. Jadi aku kerasa banget di take care of di sana. Sampai sebagai Manaki New Zealand Scholarship recipient, aku ada regular kayak reminder gitu untuk kayak get a flu shot gitu, imunisasi ini itu yang mungkin kalau di sini agak susah dapetnya, tapi di sana kita dapat gratis kayak gitu. Dan juga sebelum kita pulang, kita ada kayak briefing gitu, kayak preparation gitu sebelum kita pulang. Workshop. Apa yang bisa kita expect ketika kita nanti pulang, kita akan ada culture shock kedua ternyata gitu. Dan juga reimbursement allowance itu sangat membantu banget karena kita pasti ada gap
untuk nyari kerja dulu biasanya kalau misalnya yang nggak langsung balik ke instansi sebelumnya kayak gitu. Jadi bener-bener gimana ya, ngerasa ngerasa aman ketika di sana walaupun aku sendiri gitu. Terlebih lagi ada komunitas yang lumayan besar sebagai Manaki scholar gitu, bukan hanya dari sesama orang Indonesia juga, tapi dari Filipina kita dapat teman dari berbagai ini ya, berbagai negara gitu, Filipina, Thailand, China, Malaysia, banyak deh pokoknya gitu. Jadi em, ya sih, aku ngerasa ini scholarship yang sangat worth it em, dan apa ya, seamless gitu. Gitu. Yes, yes, yes. Oke. Oke. Oke, jadi kalau dari kita Mungkin segitu langsung aja kali ya, Nin ya. aja. Uh-uh, Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja, boleh. biar langsung karena udah agak sedikit lewat nih. Oh Em, iya, boleh, boleh. Tadi sebetulnya ada satu hal yang kita belum cover yaitu soal membawa keluarga. Em, untuk teman-teman yang mau membawa keluarga itu diperbolehkan, tidak ada allowance tambahan, tapi dalam prosesnya eh, bisa dibantu oleh student officer yang tadi. Em, Termasuk untuk aplikasi visa, kemudian recommendation letternya juga itu bisa disupport. Dan selama di sana tentunya juga lingkungannya sangat suportif untuk teman-teman bisa membawa keluarga. Bagi yang punya anak juga di sana sekolahnya gratis, kemudian juga ada untuk anak yang masih belum usia sekolah ada allowance, bukan allowance, ada dapat free um, childcare selama beberapa jam. Saya lupa, mungkin 20 jam kalau saya nggak salah. Free childcare, jadi teman-teman yang misalnya sendiri tapi bawa anak, kemudian bisa menitipkan anaknya di childcare secara free. Um, Intinya dipersilahkan dan diperbolehkan dengan asumsi teman-teman tentunya bisa membagi tanggung jawab antara studi dan keluarga ya selama di sana. Dan menurut saya dari teman-teman yang kemarin membawa keluarga sih, um, pengalamannya luar biasa baik dan sangat jadi memori yang bagus ya untuk keluarganya selama di sana. Jadi bagi yang membawa keluarga, uh, saya dukung, um, saya rasa bawa aja, jangan ragu karena di sana sangat suportif. Terus apalagi ya Nin ya? Tentang Ini Oh, dana Nin. nanti habis ini sorry aku potong bentar Kak Rafael. Ini Oh, iya, udah iya. ada 2 angkat tangan nih, nanti ada Kak Willy sama Kak Petrus. Tadi aku juga sebelumnya saya thank you banget udah banyak pertanyaan yang sudah dijawab juga ya sama Kak Nindi sama Kak Noval. Kemudian juga teman-teman yang bertanya di chat juga sudah banyak yang dijawab. Nanti ini kalau ada yang mau bertanya aku masih kasih kesempatan. Nanti Kak Nindi sama Kak Petrus tunggu ya setelah topik satu ini Kak Rafael jawab akan aku kasih kesempatan buat open mic. Jadi gitu dulu. Silakan Kak Rafael. Ya, untuk dana yang harus dipersiapkan sebelum berangkat, mungkin Nindi bisa jawab ya. Oke, jadi kalau untuk dana yang disiapkan sebelum berangkat itu, waktu itu aku dari ketika mau apply untuk visa dan medical check up untuk visanya itu kita harus bayar sendiri dulu, nanti di reimburse gitu. Dan untuk dana yang dipersiapkan untuk sana kurang lebih untuk 2 minggu pertama itu kita harus bawa dana yang cukup di sana karena kita nggak akan langsung dapat allowance-nya ketika sampai di sana. Sekitar 2 minggu kita di sana kita baru dapat dan juga kita akan dapat allowance tersebut masuknya ke account bank kita yang di sana. Jadi kita harus bikin dulu bank account di sana gitu dan nunggu dulu sampai proses itu selesai baru kita dapat allowance-nya. Jadi sampai sampai tahap itu kita harus punya dana dulu nih untuk ke sana untuk ketika di sana gitu.
Dan juga dananya yang diperlukan sebelum ke sana itu untuk bayar tempat tinggal sebelum kita ke sana. Karena pastinya pas kita sampai kita harus ada tempat tinggal dulu, kecuali kalau udah punya temen di sana dan bisa nginep dulu di tempat dia, nebeng dulu itu oke. Tapi pengalaman aku waktu itu aku harus bayar DP dulu untuk tempat tinggal aku di sana gitu. Yang kemudian nanti akan ke cover juga oleh allowance-nya pas kita dapet sih gitu. Betul, jadi semuanya akan di cover, tapi karena reimburse, jadi teman-teman harus juga menyiapkan reserve dana yang cukup, seperti misalnya waktu persiapan aplikasi visa, itu medical check up, angkanya kurang lebih 5 juta ya ini ya. Mm-mm, iya. Terus untuk persiapan uang waktu berangkat, disarankan waktu itu kita sekitar $500 ya, 5 jutaan Mm-mm. untuk minggu pertama, minggu kedua. Dan ya untuk akomodasi tadi, kalau teman-teman udah book dari sebelum di Selandia Baru, tentunya teman-teman udah harus bayar dulu kan. Tapi ada juga beberapa akomodasi yang bisa teman-teman bayar ketika teman-teman udah sampai ataupun sudah dapat allowance. Jadi nanti juga itu lagi kembali lagi, student officer akan sangat sangat membantu, sangat welcome kalau teman-teman mau bertanya. Akan ada rekomendasi tempat-tempat yang memang mungkin sudah ada uh, koneksi dengan Manaki yang teman-teman bisa bayarkan akomodasinya setelah nanti uang beasiswa kita turun gitu. Nah, untuk nominal stipendnya itu setiap tahun setahu aku berubah karena mereka akan menyesuaikan dengan cost of living di sana kan setiap tahun itu karena inflasi dan segala macam itu berubah. Waktu itu kita dapatnya kan tiap 2 minggu ya sekitar 1.300 New Zealand dollar. Cuman pasti di tahun ini berubah, pasti di tahun depan juga berubah. Jadi benar-benar mereka menyesuaikan dengan cost of living di sana untuk make sure ketika kita di sana ya kita bisa afford cost of living di sana termasuk akomodasi, makan dan beli essentials gitu. Pertanyaan berikutnya apa ya? Mengenai kerja ya. Kuliah sama kerja udah gitu. Udah tadi yang kerja. Ini aku lanjut untuk yang resen dulu ya, Kak Nindi sama Kak Noval. Untuk kayaknya pada resender gitu. Halo Kak Petrus. Halo Kak Petrus, apakah masih di sini? Oke. Silakan Halo, Kak Petrus. selamat sore, selamat malam lah ini ya. Sorry. Ini mau bertanya agar agak-agak di luar dari topik pembahasan dari awal ini. Ini tentang soal studi durasi kan. Kemarin sebelum saya submit, saya agak kebingungan tuh soal part-time available kayak gitu. Apakah kita nanti disuruh milih kita bisa ngambil part-time atau bagaimana Kak? Saya agak bingung nih. Ya, gimana Kak? Tolong penjelasannya. Oh, oke. Kalau untuk part time kita terserah mau di mana aja. Saya waktu itu kerja di hotel, jadi housekeeper. Iya, boleh. Pokoknya dia ada maksimal itu selama kita studi. Jadi kalau misalnya lagi ongoing, lagi semesternya lagi ongoing nih, itu maksimal 20 jam per minggu. Tapi kan nanti kita ada summer break sama ada winter break nih. Kalau untuk summer break itu dari November sampai Februari, itu kita bisa 40 jam per minggu. Jadi bisa full time kalau lagi nggak studi. Kalau lagi nggak ada apa ya kalau lagi nggak belajar lagi nggak ada perkuliahan gitu ya di luar masa Iya. kuliah itu bisa full time. Maksud saya ini Kak, soal durasi, studi durasi Kak. Heeh. Contohnya nih, saya kan ngambil rencana mau kemarin submit supply chain, ada university full time-nya 16 bulan gitu, tapi part time-nya 20 sekian, 24 kah atau berapa gitu. Nah, itu maksud saya, apakah kita Oh, disuruh itu bagaimana? Saya iya, bingung. iya, itu kita yang pilih. Tapi Oh, ya, tapi kita nggak bisa pilih part time sih. Kita Kita nggak nggak bisa. bisa pilih oh, part time.
full Lebih time. kita harus full time student. Oke, intinya minimal kayak jangan melewati dari batas durasi 24 bulan gitu ya. Kalau masa studinya itu tergantung uh, dari kampus masing-masing. Tapi Mhm. maksudnya kita tidak diperkenankan untuk mengambil part-time studi karena part-time studi itu visanya akan beda. Itu diperuntukkan untuk Mhm. orang-orang yang kuliah sambil bekerja secara full-time. Nah, kalau kita kan di sini diperuntukkan untuk memang belajar secara penuh ya. Memang dibiayai, didanai untuk melanjutkan studi secara penuh. Jadi kita masuknya ke full-time student gitu. Walaupun nanti kita boleh kerja part-time gitu. Ya, terima kasih. Siap. Thank you Kak Feb. Oh, Oh, mau nambahin Kak ini? iya, tadi juga ada sempet yang nanya, nanti kalau setelah 2 tahun kita balik ke Indonesia, boleh nggak ke sana lagi untuk studi? Boleh banget. Kebetulan emang temen seapartemen aku waktu itu dapat S2 Manaki, pulang dia 2 tahun, kemudian dia sekarang masih di sana, sekarang lagi PhD gitu. Jadi boleh banget. Kerja juga boleh kalau Kerja juga boleh, nikah juga boleh. Seru banget ya bahasa ini ya. Aku denger-denger dari makin lama makin seru. Oke, thank you Kak Didi sama Kak Nafa buat responnya. Lanjut Kak Winnie, silakan Kak Winnie. Tadi sudah sempat online juga aku lihat. Silakan yang mau bertanya. Kasih Kak admin punya arti ya. Terima kasih Kak Nindi dan Kak Naufal. Eh, saya rencana insya Allah mau sebenarnya kemarin sudah daftar Kak untuk PhD. Nah, saya mau tanya terkait dana penelitian itu gimana Kak? Karena saya rencananya penelitiannya balik ke Indonesia dan mungkin metode yang akan saya ambil itu PAR, di mana PAR itu mungkin agak sedikit lama. Nah, itu gimana Kak? Apakah ada biaya travel misalnya untuk penelitian ataupun biaya fieldwork-nya? Kemudian dari kampus misalnya Auckland, karena saya kemarin milih Auckland sama Otago, itu diperbolehkan nggak kalau kita penelitian di luar kampus itu sekitar mungkin 6 bulan, Kak? Ya, mungkin itu dari saya. Iya, kalau untuk travel dan allowance untuk riset itu mereka ada. Em, Travel itu akan dibayarkan untuk penerbangannya. Untuk allowance-nya mungkin nanti coba dikonfirmasi ke website Manakinya lagi ya. Saya tahu itu ada di guidebook-nya mereka. Tapi seingat saya kalau nggak salah itu dapatnya 1.500 New Zealand dollar. Saya nggak tahu itu per semester atau selama masa studi, tapi saya ingat ada angka itu sih 1.500 untuk PhD ya. Kalau untuk master, yang master by research itu setengahnya kalau nggak salah. Terus untuk masa eh, risetnya itu berapa lama boleh pulang dan segala macam itu setahu saya case by case eh, basis ya. Jadi itu nanti akan dikomunikasikan ke supervisor dan juga ke manakinya. Apakah boleh sekian lama kita risetnya di home country gitu ya di Indonesia. Tapi eh, intinya kalau ada keraguan soal nanti gimana risetnya segala macam itu jangan jangan terlalu ragu karena kita akan didukung secara penuh di sana. Kalau ada yang kita ragukan itu kita bisa langsung konsultasi aja ke student officer-nya. Dan setahu saya sih, selihat saya teman-teman yang kemarin PhD itu eh, cukup di cukup dibantu ya, cukup dibantu oleh si student officer-nya gitu. Mungkin Oke. ada tambahan? Iya, biasanya kalau ada yang emang diperlukan dan itu emang diperlukan banget untuk mendukung riset atau completion of degree yang kalian tuju, asal ada justifikasinya itu bisa diajukan sih. Bisa ketika udah dapat scholarship-nya, ketika di sana, bisa juga dikomunikasikan ke international student officer kita dulu, nanti mereka yang akan bawa ke mana akinya
atau ke universitinya gitu. Berarti ada kemungkinan untuk biaya perjalanan untuk penelitian beberapa kali gitu ya. Dan mungkin ketika di lapangan kan membutuhkan biaya. Nah, itu ada ininya juga ya, bantuan dananya. Iya, untuk bantuan dana itu yang tadi yang 1.500 ingat saya untuk seluruh risetnya. Terus untuk travel itu setahu saya untuk sekali kepulangan pulang pergi gitu ya dari New Zealand ke Indonesia gitu. Sekali ya. Ingat saya sekali nanti juga untuk PhD karena itu masa studinya lebih dari 1,6 tahun. Itu juga entitled untuk yang namanya reunion travel. Jadi boleh pulang di luar dari si riset tadi ya. Itu akan dibayarkan juga untuk travel reuni gitu dengan keluarga atau dengan home country-nya. Tapi untuk riset setahu saya itu 1 kali. Tapi nanti coba bisa dicek di policy handbook-nya ya. Saya udah taruh linknya di chat. Aku taruh di slide juga. Ya, terima kasih. Untuk pengumumannya mungkin kemarin apply akhir bulan 28, pengumuman kelulusan berkasnya itu 1 bulan ya, Kak? Berarti akhir bulan ini ya? Kalau kita dulu ya, kurang lebih 1,5 bulan, mungkin di awal bulan depan atau bulan ini ya. Kalau aku waktu itu dapatnya di Mei. Oh, di Mei. Oh, Aku waktu beda-beda. itu dapatnya di Mei. Iya. Mei itu Tapi untuk yang interview atau untuk yang tes nih? untuk yang tes, nah cuma yang aku notice ketika aku compare dengan Novel dan yang lain, itu kita dapetnya beda-beda. Jadi kayak nggak serentak gitu. Oh, Heeh, berarti jadi Heeh. jadi bisa jadi apalagi ketika ini ya setelah pas untuk yang interview itu juga kita dapat jadwalnya beda-beda gitu. Dapat email kita lolos ke tahap interviewnya dan jadwal kita interviewnya juga beda-beda gitu sih. Tapi ditunggu aja pasti dapat kok. Ininya maksudnya infonya dari mereka gitu. Kalian nasibnya dibawa kemana itu pasti diinfoin. Ya, makasih banyak. Mohon doanya juga. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Winnie. Teman-teman aku ini ya, aku kasih untuk 2 pertanyaan lagi aja. Tadi di chat juga udah ada yang sempat bertanya. Nanti akan aku bantu di data kita. Kemudian ini untuk Kak Nausmar, apakah sudah ready? Kalau iya, silahkan habis Kak Nausmar. Nanti akan aku jawab ke kita. Lalu kita akan sudahi untuk sharing malam hari ini. Terima kasih banget juga. Aku senang buat kalian, sungguh-sungguh excited. Silakan Kak Nausmar. Siapa nih? Gimana nih namanya? Halo Kak Nausmar. Masih di sini. Oke, halo, selamat malam waktu Selamat malam. Kota Makassar. Iya, Kak, aku ada beberapa pertanyaan terkait priority dari Manaki. Kan tadi aku lihat Indonesia Timur itu kan priority ya, NTB, Sulawesi. Nah, kemudian untuk pekerjaan, apakah kayak seorang karyawan swasta seperti aku bisa eligible untuk mendaftar beasiswa ini atau khusus untuk kategori ASN seperti itu? Saya juga pegawai swasta kok waktu apply. Bisa. Saya juga. Oke, berarti bisa ya untuk karyawan swasta. Bisa. Oke, nah terus setelah ini apakah ada sesi berkelanjutan untuk membahas esai yang lebih terperinci? Karena kan tadi aku lihat itu kan sejarah umum saja yang dipaparkan oleh kakak-kakak nih. Terus ke depannya apakah ada
bedah esai seperti itu Kak, supaya kita itu bisa menulis esai lebih stand out lagi, kemudian kita bisa menjawab poin-poin yang dibutuhkan oleh Manaki ini, gitu. Oke, siapa nih? Apakah aku yang jawab atau aku jawab Boleh, aja ya? Oke, tadi Kak siapa namanya? Sorry. Oke, dengan Kak Mar. Oh, Kak Mar. Halo Kak Mar. Oke, jadi aku baru jawab ya. Untuk setelah ini sebenarnya kami sudah menyiapkan satu event lagi buat teman-teman, tapi nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di akhir di pengumuman, tapi tentunya pasti akan kita sediakan semaksimal mungkin untuk teman-teman semua bisa apply Manaki Scholarship dengan lebih baik. Jadi nanti ditunggu pengumuman di akhir acara ya, habis ini akan aku share gitu. Oke Kak Mar? Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terakhir ini pertanyaan terakhir. Aku mau bacain dulu tuh dari Kak Gita. Aku baru cek tadi. So sorry. Terima kasih Kak Gita sudah meremind. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di antara seluruh rangkaian seleksi Manaki Scholarship, mana yang paling menantang dan apa tips dan triknya? Tadi sudah sempat dijelaskan ya Kak sama Kak Nindi sama Kak Noval. Nanti bisa disimak lagi lewat recording kelas malam hari ini. Kemudian untuk psychometric test, apakah ada tadi aku kalau tidak salah menyimak ya ada, nanti kalian bisa lihat di YouTube, bisa belajar kalau dari kayak kan ini pakai buku ya, dia belajar buku soal tuh latihan itu bisa kalian dapatkan di perpustakaan lagi kok buku nanti biar di kita apa di share lagi buku yang kan ini pakai sama apa untuk latihan apa aja. Dan yang ketiga, misalnya nanti lolos ke tahap psychometric test, interaksi, apakah ada program mentoring khusus dari BPRT untuk dikurang? Jawabannya adalah ada. Seperti yang teman-teman lihat di poster, kami sudah berjanji untuk memberikan free mentoring buat teman-teman yang malam hari ini hadir, terutama teman-teman yang juga sedang mengikuti tahapan seleksi Manaki New Zealand Scholarship. Jadi nanti setelah ini teman-teman ini sekalian juga menjawab pertanyaan dari Kak Mar ya. Selain itu akan ada lagi event untuk menolong teman-teman yang sedang seleksi. Aku akan masukkan dalam link feedback yang akan aku share juga di grup Telegram dan juga di room chat malam hari ini. Silahkan nanti teman-teman mengisi link feedbacknya, sekaligus teman-teman bisa mendaftar untuk ikut sesi mentoring yang sudah kami janjikan itu. Seperti itu Kamar dan juga Kak Gita. Semoga ini menjawab pertanyaannya. Kebetulan karena Manaki juga sudah berjalan ya. Tapi untuk seterusnya, untuk yang tahun 2026 mungkin ditunggu aja karena pasti ada banyak event-event yang akan kami kolaborasikan dan akan kami sediakan buat teman-teman semua. Seperti itu. Aku sebelumnya juga pengen tahu apakah seberapa banyak sih teman-teman yang saat ini sedang ikut seleksi Manaki untuk yang tahun ini nih. Berapa orang ya? Kalau ada bolehkah kasih reaction raise hand gitu biar aku bisa tahu siapa-siapa aja yang sedang seleksi gitu. Apa nih? Ada apa? Oke. Kan tadi aku juga lihat teman-teman yang bertanya juga sepertinya sedang ini ya. Banyak. Keren. Oke, sambil tidak terasa sebenarnya teman-teman malam hari ini ngobrolnya sangat-sangat kalau kataku ya berdaging banget, sangat seru dan menyenangkan. Aku bersyukur untuk Kak Nini dan juga Kak Noval yang sudah berbagi malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay sama kami sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Kalau di Indonesia bagian timur udah jam 8, Indonesia bagian tengah sudah jam 7 gitu ya. Nah teman-teman, aku mendorong kalian dan mendukung kalian untuk jangan lupa ikuti sosial media punya arti, karena kita punya banyak hal yang ingin kita berikan buat teman-teman semua. Kita ada di Instagram, ada di TikTok, kami juga punya website di mana kalian bisa menemukan berbagai informasi beasiswa, tips, pengalaman over dan segala macam hal-hal yang bisa menolong kalian untuk lebih ready dan lebih paham tentang kuliah luar negeri. Dan buat teman-teman yang juga membutuhkan mentoring beasiswa gratis selain Manaki, kalian juga bisa apply di app.punyarti.com. Situ kalian bisa mencari mentor sesuai dengan kebutuhan kalian, dan harapannya itu bisa benar-benar membuat kalian semakin ready untuk menjadi OR di tahun 2025.
Oke, itu pemantauan dari aku. Sebelum kita akhiri dengan berat hati gitu ya, kalau seru banget malam hari ini kelasnya. Mari kita berfoto bersama teman-teman. Buat teman-teman yang bisa on cam, bolehkah dengan segala kerendahan hati aku minta untuk on cam kita mengingat kegiatan ngabuburit yang begitu luar biasa pada hari ini. Jadi aku pengen melihat wajah-wajah calon pewardi beasiswa tahun ini gitu ya. Wih, terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang sedang on cam, silahkan take your time. Aku mau again say thank you buat Kak Nidi dan juga Kak Noval. Mungkin kata-kata ini ya Kak, closing statement gitu ya buat teman-teman yang sudah dari tadi ini gabung bersama kita. Boleh silahkan Kak Nidi dan juga Kak Noval. Kak Nidi dulu deh. Kenapa? Sorry. Closing statement Kak. Oh, closing statement. Oh ya. Buat kawan-kawan nih. Sorry. Lapar. Terima kasih banyak semuanya udah datang dan udah dengerin kita sharing tentang pengalaman kita dengan Manaki New Zealand Scholarship. Semoga membantu. Good luck banget. Jangan lupa untuk selalu research kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa tentang scholarshipnya, tentang studi di sana gitu. Langsung aja dicari di Google, tanya ke ChatGPT, tanya reach out ke kita juga boleh gitu. Jadi pokoknya research dulu aja. Independent research itu bakal berguna banget, apalagi ketika kalian mengisi application form dan juga ketika kali interview, karena nanti mereka akan tahu nih orang-orang yang udah research sama yang belum gitu. Good luck banget guys. Thank you Kak Nindi. Silakan Kak Noval. Terima kasih semuanya, terima kasih punya arti, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semangat selalu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang bisa kami bantu, silahkan reach out, feel free di Instagram, di LinkedIn. Pokoknya kita siap support selama kita bisa. Semangat. Betul. Terima kasih Kak Noval, Kak Nindi. Aku juga mewakili punya aku. Saya thank you buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini berseru-seruan. Saya sorry juga kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat yang belum terjawab. Aku setuju sama apa yang disampaikan sama Kak Noval. Kalau kalian masih punya pertanyaan, punya hal yang kalian butuhkan, feel free untuk reach out ke mereka atau juga ke punya arti, bisa DM, bisa di grup Telegram, akan sebisa mungkin kami bantu dan kami fasilitasi gitu ya pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, kalau gitu mari kita foto teman-teman. Sudah ini yang on cam. Terima kasih Kak Petrus. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau gitu aku akan foto 3 kali ya teman, ada 3 slide. Slide yang pertama dulu. Ini semuanya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi untuk slide yang nomor 2. Slide yang kedua ya teman-teman, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir untuk teman-teman yang ada di slide ketiga, silahkan aku akan foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua sudah selesai sesi malam hari ini. Selamat beristirahat, happy weekend. Thank you Kak Nindya dan Kak Noval. Selamat malam, selamat berbuka puasa buat kalian berdua yang sudah menahan lapar. Thank you ya. Terima kasih, selamat berbuka. Thank you, selamat berbuka semuanya.